sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema segala perbuatan Tuhan yang membalaskannya. Terambil dalam kitab Obadja pasal 1 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang sangat keras dan mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan manusia, apa yang dilakukan kita, ternyata Tuhan menuntut balasannya. Kalau di dalam kitab Obadja ini hanya ada, sebenarnya kalau dibagi ada dua bagian, yaitu tentang penghukuman kepada Bani Edom, dan yang kedua adalah peluputan untuk Bani Israel atau bangsa Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pasal ini ada latar belakang yang membuat Obadja menuliskannya. Ada suatu penghukuman bagi Bani Edom. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan keempat, di sana dikatakan, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kecongkakan hati Bani Edom yang mengatakan, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Siapakah yang sanggup membunuh aku ke dunia, membawa aku ke dunia orang mati? Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, antara bangsa Edom dan Bani Yakub, Bani Yakub atau Bani Israel, Edom atau Esau, dari Esau, keturunan Esau, sejak semula sudah ada permusuhan. Ya, kedua anak kembar ini sudah ada permusuhan di dalamnya. Ada kecemburuan, kedengkian Esau kepada Yakub. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan lebih mengasihi Yakub dan membenci Esau? Padahal mereka sama-sama anak dari Ishak. Ya. Tetapi mengapa mereka ada permusuhan? Ya, kita tahu latar belakang mereka, bagaimana Yakub menipu Esau dengan sup kacang merahnya. Tetapi kejadian itu ternyata berlanjut sampai kepada keturunan-keturunannya, mereka selalu bermusuhan. Dan di dalam Mazmur, di sana Mazmur pasal 137 ayat 7 dikatakan bahwa orang-orang Israel meminta pertolongan kepada Tuhan, tolong menghukumkan atau kepada Bani Edom yang dalam masa Yerusalem dihancurkan itu, mereka berharap supaya semuanya dimusnahkan. Ya, jadi ada orang-orang Israel yang berdoa kepada Tuhan minta pembalasan. Seperti itu, saudara. Tetapi sekali lagi diingatkan bahwa pembalasan milik Tuhan. Bukan berarti Israel
juga lepas dari penghukuman. Kemarin 1 minggu yang lalu saya sudah menceritakan bagaimana Israel dihukum Tuhan karena kasihnya kepada Israel. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Edom dihukum Tuhan. Ada nubuat dari Obadja bahwa Edom akan dihukum Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita juga bisa lihat yang dinyatakan oleh Obadja ini. Kalau kita lihat penulisannya sekitar tahun 587 sebelum Masehi, dan masih ada bukti pembalasannya sekitar tahun 70 Masehi, yaitu ketika tentara Romawi atau pasukan Romawi menghancurkan sisa-sisa Bani Edom. Jadi tetap terbukti, saudara. Yang mau kita pelajari hari ini adalah segala tindakan kita Tuhan membalasnya. Bisa lewat Tuhan langsung menghukumnya, bisa lewat orang lain, lewat bangsa lain, atau bahkan dari dalam sendiri, dari antara mereka saling membinasakan. Ya. Jadi apa yang diperbuat manusia ternyata perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Menarik sekali hari ini perenungannya, agar kita senantiasa boleh mengerjakan sesuatu hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga seperti ada pujian, upahmu besar di surga. Kita mendapatkan bukan pembalasan, tapi mendapatkan upah yang dari Tuhan. Di antara saudara sangat baik untuk menjalin kerukunan, kebaikan sesama, sehingga bukan pembalasan hukuman yang daripada Tuhan, tetapi upah yang dari Tuhan yang kita terima. Dan dengan demikian kita sebagai anak-anak Tuhan mencitrakan kasih Tuhan kepada sesama dan akan menjadi saksinya Tuhan. Bila perenungan firman Tuhan yang sangat pendek ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap tindakan kita, setiap perilaku kita, selain satu, membawa nama Tuhan, kalau kita berbuat tidak baik, Tuhan akan menghukumnya. Yang perlu kita perhatikan, kalau kita sebagai anak Tuhan, teguran dan hukuman itu karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan sangat ingin kehidupan kita dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita berbuat hal-hal yang baik, lakukan hal yang baik, supaya kejadian atau peristiwa atau kejahatan-kejahatan bangsa Edom tidak berlaku atas hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan, biarlah kita melakukan hal yang baik. Puji nama Tuhan.